Semua orang telah mengerti seberapa kuat Mamba mentality yang dimiliki oleh seorang Kobe Bryant. Namun, ternyata masih ada beberapa pemain yang berani menantang hingga adu bacot dengannya. Dan inilah yang terjadi pada mereka, yang pastinya membuat mereka menyesal karena telah berani bacot ke Kobe Bryant. Kobe Bryant memiliki karir yang sukses di NBA karena kegigihan dan kedisiplinannya yang sangat konsisten. Selama 20 tahun, ia selalu berhasil mencetak tembakan demi tembakan dengan tatapannya yang dingin. Dengan 5 gelar juara NBA dan segudang prestasinya di dunia basket, Kobe telah membuktikan bahwa ia sudah berada di tingkatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan pemain-pemain lainnya dan termasuk sebagai salah satu pebasket terhebat sepanjang masa. Kehebatannya ini pun mendorong dan menginspirasi pemain lainnya untuk terus berkembang. Bahkan, ada juga beberapa pemain yang sampai trash talk atau bacot ke Kobe untuk menyatakan keberanian mereka sekaligus mengetes apakah Kobe memang sungguh-sungguh merupakan pemain yang legendaris. Pertama, ada Allen Iverson atau AI. Kita semua tahu bahwa Kobe dan AI punya rivalitas yang kuat sejak masa rookie mereka. Persaingan antara kedua legenda NBA ini pun memuncak pada 2001, ketika AI dan Philadelphia Sixers bertemu dengan Kobe dan LA Lakers di final NBA. Di pertandingan pertama, performa AI sungguh meledak. Ia mencetak 48 poin, 6 assist, 5 rebounds, dan 5 steals. Di sisi lain, Kobe hanya mampu mengumpulkan 15 poin saja dengan akurasi field goal 31,8%. AI dan Sixers pun berhasil mengejutkan dunia dengan mengalahkan Kobe dan Shaq dengan skor akhir 107-101. 2 hari setelah menciptakan momen ikonik dalam karirnya, AI sempat adu bacot dengan Kobe. Getting very passive on offense. They turn the basketball. Look at Iverson and Kobe talking to each other right now. A lot of talking going on there right now. I think you're going to see the referee step in and... Ya, setelah mencetak 48 poin di pertandingan sebelumnya, sebenarnya AI bisa berkata banyak karena dia tampil jauh lebih hebat dibandingkan Kobe. Namun, tanpa ia sadari, ia telah membangunkan amarah Kobe dan ini yang Kobe perbuat. His heart has to be racing. Bryant to the rim. Kobe Bryant. That little spinner on the baseline. Here's Kobe with a strong move against Matt Geiger. Setelah hanya mencetak 15 poin saja di pertandingan pertama, performa Kobe langsung menyala dengan mencetak angka-angka hebat ini dalam 4 pertandingan berikutnya. Ia bahkan hampir mencetak triple-double pada pertandingan keempat. Kobe dan Lakers pun akhirnya keluar sebagai juara NBA. Dan AI telah mendapatkan pelajarannya untuk lebih berhati-hati jika ingin adu bacot ke Kobe. Sebab dengan perkataan-perkataannya itu, Kobe langsung merampas trofi dan gelar juara NBA dari tangannya. Selain Iverson, ada juga pemain bintang era 2000-an yang sudah familiar dengan trash talk dan berani menantang Kobe, yaitu Gilbert Arenas. Waktu itu 17 Desember 2006, di mana Kobe dan Lakers menjamu Arenas dan Washington Wizards di Los Angeles. Malam itu merupakan malam yang bersejarah bagi Arenas. Selain berhasil membawa kemenangan untuk Wizards di babak overtime, ia juga berhasil mencetak 60 poin, 8 rebounds, dan 8 assist di depan mata Kobe. Capaian poinnya ini juga memecah rekor jumlah poin terbanyak dalam satu pertandingan sepanjang sejarah tim Wizards pada saat itu. Setelah pertandingan berakhir, Arenas langsung bertingkah sombong dan tak berhenti melakukan trash talk. Menurut Brandon Haywood, salah satu rekan Arenas saat itu, Arenas juga berani bacot ke Kobe melalui Karen Butler yang sedang menelponnya. Arenas berkata jika Kobe adalah Black Mamba, maka panggilan baru Arenas adalah Black Mungus. Sekedar informasi, Black Mamba adalah sebuah ular yang sangat berbisa, sedangkan Mungus adalah salah satu predator ular yang mematikan. Kobe pun langsung membalasnya dengan berkata, jaga energi itu ketika saya datang ke DC, yang merupakan kandang dari Washington Wizards. Mereka berdua akhirnya bertemu lagi pada 3 Februari 2007 di Washington DC. Saat itu, Kobe tidak menyalami siapapun dan langsung berjalan ke arah Arenas dan berkata, ingatlah, Anda yang meminta ini. Dan pastikan kamu menjaga saya sama seperti saya menjagamu. Tak lama kemudian, ini yang terjadi. Last year played 62 games in Chicago, averaged a little better than 9 points and 4 rebounds. Chip Hernandez, our Comcast Sportsnet crew, Bryant again. 15 points and went 5 of 7 from the field. Oh, nice move from Kobe. Get him. And Kobe lurking, and this time he spins for 2.
Permainan Kobe langsung menggila dengan 39 poin, 6 rebounds, dan 6 assist dengan akurasi field goal hingga 53%. Dan yang tak kalah penting, Kobe dan Lakers berhasil membalas kekalahan mereka 2 bulan yang lalu dalam pertandingan ini dengan menang telak atas Arenas dan Wizards. Dengan pembuktian ini, sepertinya Arenas tidak bisa menjadi Black Mongoose untuk seorang Black Mamba. Sejauh ini, pemain-pemain yang berani bacot ke Kobe adalah seorang bintang. Tapi apa jadinya jika seorang rookie atau pemain musim pertama berani menantang sang legenda Lakers ini? Iman Shumpert merupakan pemain pilihan Knicks di ronde pertama NBA Draft 2011. Sejak kecil, ia suka menonton permainan Kobe di NBA. Ditambah dengan kemampuan defense Shumpert yang cukup hebat, ia memiliki kepercayaan diri untuk setidaknya membuat Kobe merasa tidak nyaman saat mereka bertemu di lapangan. Mereka berdua akhirnya bertemu pada 10 Februari 2012 di kandang Knicks. Dalam 3 kuarter pertama, Shumpert berhasil meminimalisir offense dari Kobe. Terbukti dengan akurasi field goalnya yang hanya sebesar 35,2%. Berulang kali ia juga berhasil mencuri bola darinya. Shumpert pun akhirnya trash talk kepadanya sepanjang pertandingan. Namun Kobe hanya diam saja, tidak mengeluarkan satu kata pun kepadanya. Lalu, memasuki kuarter keempat, Kobe berkata kepada Shumpert, "Anda memiliki permainan yang hebat." Shumpert pun kebingungan karena pertandingan ini masih tersisa 12 menit lagi. Mengapa Kobe berkata seperti itu? Ternyata, ini yang Kobe lakukan. Don't force that shot to arrive. Bryant spins around the double team again and scores. In the NBA, Kobe rising baseline. He's got it again. Kobe will shake and bake. Count if it goes, it goes. Kobe's got a three-point opportunity. Kobe answers back. Make him miss. Kobe's now got to shoot a three, and does. Di depan mata Shumpert, Kobe mengumpulkan 14 poin di kuarter 4, dan ia mengakhiri pertandingan ini dengan mencatatkan double-double 34 poin dan 10 rebounds. Shumpert sampai tidak menyangka apa yang baru saja ia lihat. Padahal sebelum kuarter 4, performanya biasa-biasa aja. Setelah berhasil menahan Kobe dalam 3 kuarter, Shumpert sudah kepikiran untuk berbicara dengan saudaranya bahwa ia berhasil mempermalukan Kobe. Namun, ternyata tidak semudah itu. Sebab Kobe langsung membalas Shumpert melalui aksi-aksi hebatnya di lapangan. Ya, setidaknya sebagai seorang rookie, Shumpert sudah memiliki keberanian yang luar biasa untuk menantang Kobe di masa prime-nya. Sepertinya angkatan draft 2011 memang berisi pemain-pemain dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Karena selain Shumpert, ada satu pemain lagi dari angkatan ini yang lagi-lagi berani bacot ke Kobe, yaitu Kyrie Irving. Kyrie sempat adu bacot dengan Kobe saat camp tim USA untuk Olimpiade 2012. Saat itu, Kyrie baru saja meraih penghargaan Rookie of the Year dan ia menantang Kobe bermain 1 lawan 1 untuk $50.000 atau sekitar 1 miliar rupiah. Dan ini respon dari Kobe. Lalu, Kyrie dengan beraninya membalas seperti ini. You have the guard, you know? You have the guard. You're not gonna lock me up. You're not gonna lock me up. Kyrie memang terlihat sangat percaya diri saat berbicara seperti itu di depan Kobe. Namun sebenarnya, ia sudah berlatih berulang kali untuk momen itu. Kyrie bahkan juga berbicara di depan kaca sebelum hadir di camp itu agar ia siap menantang Kobe 1 lawan 1. Kyrie yakin jika ia bisa mengalahkan Kobe dan Kobe tidak akan bisa menjaganya. Dan saat di camp itu, Kyrie berhasil menunjukkan kemampuan ball handlingnya yang sangat hebat di depan Kobe dan bintang-bintang NBA lainnya. Beberapa bulan kemudian, setelah USA berhasil meraih medali emas di Olimpiade London, Kyrie dan Cleveland Cavaliers akhirnya bertemu dengan Kobe dan Lakers pada Desember 2012. Dan di kuarter 3, akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk melakukan 1 lawan 1. Dan ini yang terjadi. Anticipating a little one-on-one action behind the back, couldn't shake it. Bryant still an all-world defender, and he blocked it. Here comes Bryant, open floor against Kyrie, puts it down, he's fouled. Bryant turns baseline. Jarang sekali kita melihat seorang Kyrie Irving, salah satu pemain dengan kemampuan ball handling terhebat sepanjang masa, ditahan dengan mudah begitu saja oleh Kobe. Di sisi lain, Kobe tetap bermain seperti jati dirinya di depan Kyrie. Adu bacot dengan Kobe pastinya bukan merupakan suatu hal yang mudah. Tiap ada pemain yang berani menantangnya, ia selalu membalasnya di lapangan dengan cara yang lebih kejam. Baik itu adalah seorang rookie, pemain biasa, ataupun bintang NBA sekalipun. Mamba mentality akan terus menjadi warisan berharga yang diberikan Kobe untuk dunia basket dan untuk semua orang di seluruh muka bumi. Itulah episode kali ini. Diskon 10% cuma di bulan kemerdekaan, bikin jersey cuma 100.000 per setel di Easy Sportswear. Gratis ongkir, gas langsung cekot aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.